tidak boleh mendahului imam. Artinya kalau makmum mengikuti gerakan imam setelah imam itu menerangkan ada namanya takbir. Allahu Akbar, Allahu gerak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, kita sujud. Nah, yang dalam kejadian sering terjadi adalah makmum galak dulu imam, kadang-kadang pada sujud yang kedua berdiri untuk berangkat di ketika dari sujud yang kedua tuh, ya. Apalagi kalau makmumnya imamnya takbir intiqalnya itu pendek, Allahu Akbar, bentar kan sunai, baru berdiri. Ini makmum dengan Allahu Akbar tadi berdiri pergi duduk langsung, karena tak mau ada. Makmum sudah berdiri, sedangkan imamnya masih duduk. Yang sering kejadian, apalagi murid-murid. Imam di depan belum selesai, belum sempurna berdirinya, dia di belakang. Kalau berdiri. Jadi, apalagi kita kalau jadi imam, hanya tentang takbir. Apa faedah? Faedah yang pertama adalah supaya itu tidak didahului oleh makmum. Gerakan. Allahu Akbar, baru makmum merok. Itu faedah. Yang kedua, kalau seandainya kita selaku imam ini lupa dulu tahiyat awal, ya kan? Rakaat kedua ini, kadang-kadang imam biasa kan manusia tidak pernah salah. Maka kita salah banyak hati itu bagi makmum. Sering ada dia imam sering tidak terima. Ketika imam itu lupa, ya. Kalau kita salah makmum kan guru subhanallah. Imam yang dia ingat ketika itu subhanallah. Kalau posisinya belum berdiri betul, misalkan itu macam ini. Ini yang kedua, saat ini duduk kan dari tahiyat awal, tapi imam lupa, biasa manusia lupa. Allah, baru macam ini subhanallah, imam ingat, tapi ini posisinya belum berdiri betul ini. Duduk lagi tidak, aku dan tidak perlu sujud sambil lagi. Tapi kalau posisi ini malah berdiri dengan betul, Allah, tapi kalau berdiri, maka imam tidak boleh lagi duduk. Karena dia posisinya berdiri betul. Tahu imam dia kalau dia ini ditegur dan posisi dia berdiri, makmum yang macam. Ini kadang-kadang dibalik tahiyat awal lupa. Imamnya, ini lupa ya. Aku nak baca pendedak ketika ketinggalan sunnah. Nak baca aku tahiyat awal, baca aku tahiyat awal dari mana? Misalnya aku tahiyat awal dari mana? Selesai, baru berdiri. Artinya tidak ikut imam. Kalau imam dari sholatnya batal, kami tidak ikut imam. Atau kejadian lagi misalnya imam lupa, biasa lupa bilangan rakaat. Lupa bilangan rakaat itu, menurut imam baru. Misalnya baru 3 padahal sudah 4. Ini ada sekali karena dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja lupa. Nah, tugas makmum menegur. Kalau begini ada tepuk tangan. Kalau lagi-lagi subhanallah sampai 3 kali. Kalau imamnya tadi itu sampai 3 kali dia belum, artinya tidak mungkin tadi akan mungkin kabel itu betul. Maka imam makmum tadi jangan nunggu, tidak ada yang nunggu. Ada yang salah dewek. Misalnya Pak ini kan serta pasal itu belum tanya akhir. Tapi imamnya lupa, berdiri lagi imam tadi. Pas dia kalau misalnya dia belum berdiri betul pada Allah subhanallah itu tidak apa-apa karena dia belum berdiri betul. Tapi kalau sudah berdiri betul, walaupun sudah 4 rakaat dan sudah ditegur oleh makmum wajib ikut imam. Bukan makmum tadi langsung tahiyat, 'akhir. 'Akhir dewe, yang salam dewe. Ini 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 salam dewe. Ini
itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak, kecuali kalau dia niat munfarid, misal dari imam, sudah misal dari imam, tidak apa-apa, bikin misal dari imam. Tapi kalau langsung salam dari atau ada yang tunggunya, tidak boleh nunggu ya sampai imamnya apa namanya, ada yang sujud, turun salam. Itulah bunyi kita belajar. Bunyi kita memaham agar jangan sampai salah. Menurut kita benar pada saat giginya itu tidak sah. Itulah tata cara berjamaah. Aku dari sunnah tapi ditolak soal imam ketika bangun dari sujud yang kedua. Apa faedahnya? Yang pertama supaya tidak didahului oleh makmum. Karena makmum itu jangan dahulu serempak lagi dapat. Serempak lagi dapat. Apalagi dulu ini di dalam sholat. Tata caranya, imam bergerak melakukan gerakan sholat itu setelah ada takbir iqamah dari imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tiga kali kejadian, Allah langsung. Apa yang dahulu? Pokoknya kalau misalnya kita jadi imam, ya, ketika bangun dari sujud, yang kedua untuk berangkat ke rakaat berikutnya panjangkan takbir iqamah. Supaya apa? Supaya pertama tidak didahului oleh makmum. Yang kedua, seandainya kita lupa, dulu ayat awal, jadi kita bisa memposisikan diri begitu. Allah, subhanallah, kan belum berdiri. Dan tidak perlu sujud. Tapi kalau musik sudah begitu tuh, Allah, jangan duduk. Kalau duduk bakal sholat. Sudah sempurna berdiri. Nah, itu satu. Yang kedua, makmum tadi ada yang sunnah makmum ini, ada yang macam itu. Kalau orang sholat, ada nama macam ini. Ada pula dia subhanallah langsung dia anu dewe tanya dewe tidak ikuti imam. Oke, ketika kelupaan soal imam tadi ketika dia dulu dan tanya awal ini pokoknya sunnah abadnya. Nah kakek imam sebelum salam sujud sahwi dengan dua sujud. Baca sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yasbu. Kalau hafal itu apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi cukup. Ya, tapi setelah sujud yang kedua ini tidak boleh baca tahiyat. Langsung sah. Jadi boleh sujud sahwi itu sebelum salat atau sesudah sah. Nah, inilah yang ana maksudkan bahwa pentingnya kita belajar tentang rukun di dalam sholat. Yang mana yang rukun qauli tulisan, yang mana rukun fi'li gerakan. Gerakan itu yang wajib, gerakannya bacaannya sujudnya yang wajib, bacaan sujudnya sunnah. Nanti jangan sampai jadi 3 kali ini kalau kita misalnya tinggal, ya, atau kita sholat sunnah, karena sholat sunnah qobliyah zuhur. Kita baru rakaat pertama atau imam lah azan lah qomat. Itu mana itu? Artinya kita persingkat sholat tapi tetap memenuhi syaratnya rukunnya. Artinya rukuk sekali kita itu sudah subhanallah Allah sujud yang pertama cukup subhanallah azim wa bihamdihi sekali cukup. Yang penting tumani. Sujud yang tumaninanya, 7 anggota tadi sudah terpenuhi, menghadap kiblat menyentuh sujud. Nah, kemudian ketika kita tanya akhir, baca tanya akhirnya cukup sampai kalau kita nak ngejar karena sholat sunnah, nak ngejar sholat berjamaah tadi, maka singkat baik bacaan tahiyat sampai sholawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung salam. Kamu sholat ala Ibrahim
sunnah. Itu tambahan. Hukumnya sunnah. Jadi baca itu kalau kita dalam keadaan itu tidak apa-apa. Ini tidak dibaca sampai bilang alim ini dan hamid, maka ditambah juga Allahumma inni a'udzubika minal imam lah sujud. Kalau imam lah imam lah apa namanya tadi larangan ikut. Apalagi kalau kita tadi nanya dari imam tadi, nanya dari imam itu ada berjamaahnya. Kalau kita berjamaah kan ketemu keadaan imam. Menemui imam ketika kita dapat hukum sama imam atau satu rakaat mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak, ya dapat jamaahnya ketika dia sujud berarti belum itu nanti ada sujudnya dapat dulu. Ada awalnya ya, dapat jamaahnya. Tapi belum dihitung satu rakaat menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka dari itulah saya ingatkan lagi dengan jamaah. Kalau di sholat yang sir, zuhur, asar, bacalah doa kita yang pendek. Jangan baca doa kita yang panjang. Kenapa? Dia bagi imam yang dia ngerti keadaan makmum, imam besar kan yang ngerti keadaan makmum. Makmum bagi yang tua, bagi yang tua. Jadi berikan kesempatan mereka untuk mereka sempurna baca Fatihah. Jangan ngejek-ngejek. Ini baca Fatihahnya cepat, ketika baca aja kita ataunya. Sedangkan makmum tadi itu kadang-kadang ada yang mereka kalau yang tidak dia baca Allah Akbar kabir walhamdulillah wa subhanallah wa la ta'ala imam kelas ruku lah Fatihah dulu selesai dulu baca kayak tu apa namanya di anu sami imam di karab sami imam ini Fatihah dulu la salata liman la yaqra bila sah sholat kalau belum baca surat Al-Fatihah. Kalau yang sholatnya jahat, sholat maghrib, baca imam sama dengan baca makmum. Kita dengar imam baca, kita dengar sama. Jadi kita dapat macam itu. Kalau sholat zuhur, kita dengar baca imam baca Fatihah. Kan tidak. Artinya ketika imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Artinya pentingkan. Artinya bacalah doa kita itu yang pendek. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa cukup. Subhanallah wa bihamdihi. Langsung baca Fatihah. Tidak perlu dari awal dari bismillahirrahmanirrahim. Allah kalau saat imam ruku, amin itu hukumnya sunnah. Amin baca amin itu hukumnya sunnah. Yang tidak baca Fatihah itu adalah walaupun itu yang baik. Amin ya sunnah. Sedangkan yang wajib itu kan wajib gara-gara ruku. Bacaan rukunya sunnah. Ruku dengan sempurna sudah kita bahas kemarin rukunya yang tak sempurna dengan tumakninah. Walaupun cuma kita baca sekali baca rukunya tidak apa-apa. Demi Allah wa liman hamidah berdiri kita dengan benar. Tumakninah bacanya tidaknya sunnah dan itu sunnah hayat bukan sunnah abad. Sunnah abad itu di dalam kita sholat yang pertama adalah duduk hayat awal berikut bacaannya dari at-tahiyat sampai sholawat itu sunnah abad. Kalau kamu duduk ayat awal tidak baca, tapi duduk baik ayat awal tidak baca ayatnya. Nah belum itu, belum mengerjakan sunnah abad. Kamu tidak sunnah abad itu berlaku duduk ayat awalnya, berlaku juga bacaan. Kau baca waktu saat, tapi tidak baca selawat. Mazhab Syafi'i selawat itu bagian dari sunnah kalau dalam sunnah abadnya. Kalau di dalam akhirnya hukumnya rukun. Engkau kamu tak apa lalu tanya awal, dah baca tahiyat, tapi aku baca selawat. Jadi jangan sebelum salat sujud sahwi. Kenapa? Karena kelupaan baca selawat di dalam tahiyat awal. Namanya itu sunnah abad. Ya. Itu yang sunnah abad itu duduk tahiyat awal dan berikut bacaannya. Adapun baca
kita aus membaca doa kita sunnah. Baca doa kita itu hukumnya sunnah yang ada. Dibaca dulu ya sampai dari musafir. Baca Fatihah ini wajib, rukun qauli, rukun lisan. Tak boleh baca dalam hati. Qaul dan pendengaran dengan telinga kita dia wajib 5. Kemudian bacaan ayat di dalam sholat rakaat pertama dan rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Sunnahnya kok sunnah ayat. Tidak baca ayat itu tidak sampai batal sholatnya. Tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Rukunya wajib. Namanya rukun fi'li, gerakan. Bacaan rukunya sunnah. Sunnah apa? Sunnah ayat. Kamu ruku misalnya pakai ruku baca rukunya. Tidak sujud sahwi. Nah, i'tidal macam itu. I'tidal gerakan fi'li. Rukun fi'li, gerakan dengan tam sempurna i'tidal sampai itu maknanya bacaan i'tidalnya sunnah apa? Sunnah hayat. Tidak perlu diganti misalnya kalau seandainya baca Rabbana walakal hamdu, imamlah sujud, langsung sujud. Ya. Sujud itu gerakan fardu atau rukun fi'li, gerakan sujud dengan sempurna dengan 7 syarat tadi kan. Yang sudah kita bahas kemarin 7 syarat tadi. Anggotanya kemudian yang tidak ada yang tertutup, kemudian posisi kepala lebih rendah dengan pantat yang sampai sejajar, tidak ada yang halangi di sini. Kemudian tidak ada sesuatu yang namanya dari dalam sujud, sesuatu yang gerak bisa sopan itu ini. Ketika sujud melok ini. Tapi kita bangun dari sujud melok dulu ini, maka tidak boleh menghalangi ini. Jabahan tidak boleh menghalangi. Topi tidak apa-apa kan namanya melok macam ini. Tapi kalau topi macam ini. Tapi kalau dia macam ini, bawaannya berangkat. Jual kalau macam ini, nah. Kamu sujud di mana? Tidak apa-apa. Jatuhnya ini apa? Dia tidak bergerak. Ada kelas. Jadi sujud yang tadi rukun fi'li gerakan, bacaan sujudnya sunnah. Apalagi kita jadi imam, yang masuk nyelamun yang sujud terakhir. Alasan imam doa di sujud terakhir itu sunnah. Tengok sifatnya dulu. Kalau makmumnya terbiasa, kita lebih tahu ini sholat hari Jumat, utamaannya di hari Jumat, kayak gitu ya. Duduk kita sujud terakhir lagi agak lama, berdoa masing-masing setelah baca sujud. Tidak aku. Kalau tidak tahu, tidak biasa, itulah kalau hal yang sunnah tidak diberitahu, kamu bukan orang yang mungkin. Ya? Tidak sepenuhnya karena paham, ada yang Allah tidak paham. Contoh misal, ketika sholat Isya, tahu-tahu mengambil surah As-Sajdah. Ketika baca surah As-Sajdah, kan sunnah sujud tilawah kan. Ini makmumnya tidak ngerti, tahu-tahu dengar imam tadi langsung sujud, dia rukuk, subhanallah. Makmumnya rukuk, subhanallah. Nah, aku imam ni belum rukuk, tahu-tahu sujud ni, subhanallah. Kenapa? Karena imamnya tidak, makmumnya tidak tahu, aku lagi awam. Maka itu sunnah. Tapi kalau yang menjadi imam nanti itu keadaan makmum. Kecuali kalau dikasih tahu, itu pakai misalnya subuh di meja pun sudah jadi suatu adat kebiasaan. Setiap subuh Jumat baca surah As-Sajdah, itu sudah dimaklumi, sudah menjadi kebiasaan. Kalau hari sholat yang lain, ini sholat maghrib baca surah As-Sajdah. Yang bingung tuh yang tidak nanti macam-macam, ada subhanallah namaku ini, ada anakku ini, ada yang subhanallah. Bukan beda, termasuk sujud terakhir tadi. Memang sunnah kita sujud terakhir itu doa. Tapi kalau sholat penuh jangan, ini fitnah. Coba kita tahu. Makmumnya dah kecil. Aku lah imam. Aku dia tidak di film-film itu tinggal dalam keadaan sujud dah. Kadang-kadang jadi kusangka imam, jadi gaduh ni. Maksudnya jamaah gaduh. Ada yang bahkan ada yang tengok.
kemudian imam tadi bagus, tadi tidak sinkron dengan apa kita dengan kondisi jamaah, maka jadi bersifat adil di dalam sholat berjamaah. Jika Abu Musa al-Ash'ari pernah ditiru oleh Rasulullah gara-gara ayat panjang, maaf, ditiru oleh Rasulullah. Kayak Abu Musa jangan kalau hanya bilang bijaksana dalam baca ayat kan di dalam sholat jamaah itu sunnah ketika imam itu sunnah sholat, imam itu disunahkan ingat keadaan makmum. Mungkin ada yang imamnya makmum itu sakit, ya. Ada orang yang ingat ini menggunakan imam yang sakit. Saya contoh sakit namanya. Aku baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Ada yang main kaki sakit, ada yang tengok maka bijaksana dia menjadi imam kondisi makmum. Bagi kalau sholat yang rentannya ini, bisa inilah salah satu perlunya kita memahami tentang tata cara takbir baik dalam hal kita waktu sholat termasuk tata cara sholat berjamaah. Yang sering Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu jangan sampai hal-hal yang rukun di dalam sholat kita ngajar hal yang sunnah, tetapi yang wajib yang rukun kita ketinggalan. Ketika sholat zuhur, ketika sholat asar yang sir, maka bacalah doa kita yang pendek supaya kita Fatihah tidak tinggal. Karena ketinggalan dua rukun, sampai kita rukun kita di dalam sholat berjamaah maka batal sholat. Dan sementara dari imam contoh misalnya kita sholat rukun, kita belum selesai baca Fatihah. Imam nasami Allahu liman hamidah kita belum selesai baca Fatihah. Imam nasami belum juga selesai sudah bisa dari imam. Bisa dari imam. Artinya kita tuh termasuk kita benar ada punya jamaah. Berapa? Salah ya? Baik. Mungkin sampai sini tentang puasa dari tentang syarat-syarat sholat sampai ke hukum di dalam sholat. Adanya itu nanti tanya. Aduh imam ya. Dia tuh takbirnya tuh terlalu cepat dari sujud tuh ya. Dia lo sebelum baru banyak sampai dulu lah banyak lah selesai. Jadi imam lah ada imam ini. Itulah salah satu kenapa kita selaku imam disunahkan dianjurkan ketika bangun dari sujud yang kedua itu berdiri dulu. Supaya kita tahu berdirinya tadi tidak sampai makmum di belakang tidak mendahului tapi di tiga ibadah. Kalau kita langsung lagi makmumnya tidak ada makmumnya tidak ada. Dan dari sujud kan Allah taruh ini bar, kok makmum ada yang melapir. Tetap sah sholatnya. Tapi yang jadi masalah makmum kasihan makmumnya. Kasihan makmumnya ya dia dalui imam, ya kan? Karena dia tidak paham dari dia dulu imam. Kalau Allah Akbar adalah gerak. Karena kan imam dari Allah Akbar dia belum selesai gerakannya. Masih ada di. Sedangkan makmum di belakang masih ada di. Kalau nampak kita ini panjangnya. Nah kalau itu dari sujud, ya. Lalu itu baru Allah Akbar. Itu boleh tak? Boleh juga ya. Nafas pendek kan? Boleh. Yang kita menunjukkan gerakan baru kita menunjukkan Allah Akbar boleh. Artinya duduk sebentar. Duduk sunnah. Duduk mana sebentar. Ketika bangun berdiri rakaat kita disunahkan duduk tumakninah duduk sebentar. Kenapa saja? Jadi saran yang kelima ketika bangun dari sujud yang kedua ada yang berdiri Allahu Akbar. Nah, itu juga untuk perhatian untuk jadi makmum agar jangan terlalu cepat gerakan. Selesaikan gerakan imam baru kita melok. Apalagi posisi ketika kita bangun dari sujud yang kedua berdiri merangkak begitu. Baik, ada lagi. Dia tuh baris berbaris itu sudah perintah gerak harus gerak. Itu tak tersalah jalan. Ya. Ini masuk muafak.
Silakan, silakan. Yang ada yang raja 5 rakaat tadi dalam lupa tadi wajib sujud sahwi lah. Iya. Jadi sujud sahwi itu pertama kalau ketinggalan sunat lupa dengan sunat berganti sujud atau kita lupa dengan bilang rakaat. Nah 3 atau 4 ini bisa sholat zuhur, asal 4, asal 3, ambil yang paling tinggi. Bab 3 enggak. Kaget. Setelah sebelum kita salam, sujud sah lupa bilang rakaat. Atau caranya kalau kita lupa bilang rakaat, maka ambil yang baru sedikit. Walaupun mungkin itu kita tuh kuat betul, tapi masih ragu. Contoh misal, kita merasa sholat maghrib dulu 3 rakaat, tapi ngapa kurang berusaha? Sudah ambil yang paling agak baru 2 rakaat, tambah lagi rakaat. Sekarang itu seperti itu. Kita tambah lagi rakaat setelah itu sebelum salam, sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu yang kedua setelah lupa dengan sunat, kedua kalau lupa bilang rakaat. Yang kedua kalau seandainya kita nambah rukun, jangan misalnya sampai rukun yang 2 kali, sami Allah, alhamdulillah rukun lagi, namanya rukun lah, 2 kali rukun lagi, atau sujudnya sampai 3 kali, nambah rukun bukan disengaja karena rukun, maka itu diganti dengan sujud sahwi. Kecualian kalau itu rukun qauli, imam misalnya ditegur, imam itu dia seandainya lupa atau salah, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, alhamdulillah tidak dibaca. Nah, ditegur oleh makmum, ditegur dari nama baik masih. Sedangkan rukun qauli Fatihah itu wajib. Yang ini kondisi macam ini, maka makmum mengkali bisa dari imam. Karena yang banyak yang baca Fatihah tadi, ketika yang jahat ini kan sudah tidur oleh makmum, maka wajib diulang Fatihahnya tadi. Yang dia tinggal tidak baca, karena yang Fatihah itu ayat itu harus disempurna dibaca. Kecuali yang masalah Bismillah, kalau macam Bismillah ada jahat yang masalah ikhtilaf pada pendapat. Tapi kalau yang misalnya dia lupa baca Maliki yaumiddin, yang baca dari ayat Fatihah, mampu itu selalu mampu. Yang di belakang imamnya seperti ini. Dia namanya imam, lupa kadang-kadang. Ada yang lupa itu, nasional tahu baca Fatihah. Maka ditegur, tidak ada diulanginya, terus baik. Karena Fatihah itu adalah bagian dari rukun di dalam sholat. Tapi kalau yang misalnya yang lupa tadi masalah bilangan rakaat, ini dia salah. Terus menjadi makmum wajib belok. Makmum wajib belok. Maka dia setelah itu sebelum salat sujud sahwi. Makmum wajib tak sujud sahwi? Wajib. Kalau kita memang lupa dan kecuali kalau kita sujud sahwi dan lupa misalnya, bukan disengaja kita sujud sahwi, lupa sujud sahwi. Misalnya kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir berdoa, dan itu lupa yang awal. Tapi yang lupa sujud sahwi tidak perlu diulang. Karena kita lupa. Tapi kalau meninggal kok, kayak meninggalkan sujud sahwi, maka batal sebagai perbuatan. Jadi seluruh makmum wajib sujud sahwi. Iya. Ikut imam. Karena bukan imam sih. Oh, itu praktek. Jadi imamnya sujud sahwi, makmum ada yang tidak sujud sahwi. Kayak yang tidak sujud sahwi berarti kalau imam tidak paham. Kalau imam yang berubah dan dia sujud sahwi dan kemudian makmum itu wajib melok sujud sahwi. Karena itu soal berjamaah. Tidak melok sujud sahwi. Maka soal tidak sah. Karena itu soal berjamaah. Jadi batal sholatnya kok? Itu munfarid ya? Kecuali kalau dia niat munfarid, kalau dia niat munfarid, dan sudah munfarid dari imam, salam dia apa? Artinya kalau berjamaah dari imam, kalau niat
Farid itu sendirian. Allah Farid itu sendirian, sholat sendirian. Mudah-mudahan jika ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita duduk di majelis ini Allah memudahkan kita untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ringan, tidak berat, tidak menjadi beban. Dan sebaliknya mudah-mudahan Allah di majelis ini Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kemungkinan sehingga ibadah kita lakukan karena Allah dan tidak merasa berat, tidak terbebankan, tapi merasa butuh kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak malas dari dalam sholat apalagi sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup dulu akhirat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqim min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.